sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Pastor Florianus Joni Saman, OFM Konventual. Permenungan kita pada hari ini, 13 Maret 2023, diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Pada suatu kali Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, konteks bacaan Injil hari ini adalah tentang penolakan Yesus di daerah asalnya, yakni Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Sudah menjadi kebiasaan Yesus pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat dan terlibat dalam pelayanan di sana. Dalam rumah ibadat tersebut, Yesus membaca Alkitab dan mulai berkhotbah, dan semua orang membenarkan Yesus, termasuk saat Yesus mengatakan bahwa nubuat Yesaya mengenai orang yang diurapi Tuhan. Yesus mengatakan bahwa nubuat Yesaya itu sudah tergenapi saat ini dalam dirinya. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Yesus anak Yusuf, mereka terkejut dengan berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Saudara-saudari terkasih, ada peralihan dalam jemaat Nazaret terkait sikap menerima Yesus. Dimulai dari tanggapan positif, berubah menjadi negatif, hanya karena Yesus adalah anak Yusuf. Yesus ditolak karena jati dirinya, karena mereka mengenal Yesus dan orang tuanya. Oleh karena itu jemaat menantang Yesus untuk menunjukkan mujizat di hadapan mereka, jika ia benar-benar orang yang diurapi Allah seturut nubuat Yesaya. Jika Yesus tidak dapat membuat mujizat, maka ia sama seperti tabib yang bisa menyembuhkan orang, tetapi tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Untuk itu Yesus mengingatkan mereka bahwa Nabi Elia menolong janda asing pada masa kelaparan, padahal di Israel banyak yang menderita kelaparan. Elisa juga diutus Tuhan untuk menyelamatkan seorang laki-laki asing yang terkena penyakit kusta, padahal di Israel sendiri banyak orang kusta, tetapi tidak ditahirkan. Intinya, Allah melalui kedua nabi ini menolong orang asing yang membutuhkan. Allah menolong mereka walaupun bukan termasuk bangsa pilihan, yaitu Israel. Lewat kisah ini, Yesus mau mengatakan bahwa karyanya akan membuahkan hasil yang lebih baik daripada di tengah-tengah bangsanya sendiri yang menolaknya. Karya Yesus akan membuahkan hasil dimanapun dengan syarat orang menerima dia. Apalagi keselamatan yang ditawarkan Allah tidak tertutup hanya pada bangsa Yahudi saja, tetapi kepada semua bangsa. Inilah yang menyebabkan jemaat Nazaret marah dan mengusir dan mengucilkan Yesus. Kendati ada penolakan, Yesus tetap melanjutkan karyanya sebagaimana kita dengar tadi. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Para nabi
Begitu pula Yesus acap kali ditolak oleh bangsanya sendiri atau orang-orang yang ada di dekatnya. Para nabi, begitu pula Yesus acap kali ditolak oleh bangsanya sendiri atau orang-orang yang ada di dekatnya. Bagaimana dengan diri kita yang sudah memasuki masa prapaskah ini? Apakah kita seperti jemaat Nazaret itu? Apakah kita menolak atau menanggapi dengan serius seruan Yesus pada masa prapaskah ini untuk bertobat? Gereja pada masa prapaskah ini mengajak kita untuk lebih dekat dengan kitab suci. Sabda Allah itulah yang akan membantu kita untuk mengoreksi diri kita selama ini. Dengan demikian, kita akan sampai pada titik pertobatan, yakni kembali ke jalan yang benar dengan menerima Tuhan dan ajarannya. Saudara-saudari terkasih, kadangkala saat menghadapi situasi sulit seperti ekonomi atau kesehatan yang terganggu atau kehilangan orang-orang yang kita cintai, godaan untuk menolak Tuhan sangat kuat. Jika kita menolak Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka Ia akan berjalan lewat dari tengah-tengah kita lalu pergi. Karena itu, sebagai orang beriman, kita seharusnya memohon kedatangan Tuhan di dalam hidup kita dan ke tengah keluarga kita, agar Ia memberikan berkat-Nya kepada kita. Seperti Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini, tetap mewartakan kerajaan Allah walaupun Ia ditolak oleh orang-orang Nazaret. Kesulitan tidak seharusnya membuat seorang beriman menjadi putus asa, sebab Tuhan menyertai mereka yang hidup teguh dalam iman, harapan, dan kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.